Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tofi Firmansyah dari kelas IF 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Madilog. Madilog itu diterbitkan pada tahun 15 Juli 1942 sampai 1943. Tan Malaka itu menulis ini selama kurang lebih 8 bulan. Terus selanjutnya ada bab pertama, pendahuluan iklim. Bab ini menjelaskan pentingnya bahan bacaan, dokumentasi, dan akses pengetahuan bagi suatu bangsa. Tan Malaka menekankan bahwa kemajuan pemikiran membutuhkan fondasi literasi yang kuat. Terus ada warning agar pembaca tidak menjadikan Madilog sebagai dogmatisme atau agama baru. Buku ini dirancang sebagai alat bantu berpikir, bukan doktrin kaku. Yang selanjutnya ada dorongan agar bangsa Indonesia membuang rasa minder terhadap bangsa penjajah asing dan mulai menetapkan masa depan dengan keberanian serta pemikiran rasional. Bab 1, logika mistik. Menguliti pola pikir masyarakat yang mendasarkan segala kejadian pada gaib, jimat, keramat, dan tahayul. Tan Malaka menilai pola pikir inilah yang membuat masyarakat pasrah dan mudah dijajah. Nah, selanjutnya ada bab 2, filsafat. Tinjauan histori perkembangan filsafat barat dari zaman Yunani kuno hingga abad modern sebagai jembatan menuju lahirnya metode berpikir ilmiah. Yang selanjutnya ada bab 3, ilmu alam sensi. Menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan sensi sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, dan pembuktian objektif. Selanjutnya ada membahas matematika sebagai bahasa logika mutlak yang melatih ketajaman dan kepastian bernalar. Yang selanjutnya ada membahas konsep ruang, bentuk, dan dimensi sebagai dasar untuk memahami realitas fisik secara terukur. Yang selanjutnya ada menjelaskan bahwa suatu teori ilmiah tidak bernilai jika tidak bisa diuji melalui fakta dan praktis real. Yang selanjutnya ada penerapan prinsip pemikiran matematika yang presisi dan sistematis dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada sejarah ringkasan bagaimana ilmu matematika berevolusi seiring dengan perkembangan kebutuhan peradaban manusia. Yang selanjutnya ada bab 4, sensi. Menegaskan bahwa kebenaran ilmu ilmiah masyarakat adanya bukti nyata, bukan dugaan, anggapan, atau klaim katanya. Yang selanjutnya membahas hukum-hukum alam yang bekerja secara pasti dan objektif berdasarkan hubungan sebab akibat. Pasal 3, metode induksi, deduksi, verifikasi. Induksi menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan fakta-fakta khusus. Deduksi penerapan kaidah umum untuk menganalisis kejadian khusus. Terus yang selanjutnya ada verifikasi, pembuktian ulang hasil penarikan kesimpulan di lapangan.
Yang selanjutnya ada batas sensi, membahas batas kemampuan ilmu pengetahuan pada zamannya serta pentingnya keterbukaan sains terhadap penemuan baru. Yang selanjutnya ada bab 5, dialektika. Pasal pertama, munculnya persoalan dialektika. Latar belakang timbulnya dialektika karena logika tradisional dianggap terlalu statis untuk menggambarkan dunia yang selalu bergerak. Yang selanjutnya ada dialektika dan logika, membandingkan logika formal dengan dialektika. Yang selanjutnya ada dialektika dialis dan dialektika materialis. Kritik terhadap dialektika Hegel yang berpusat pada ide, lalu dialihkan oleh Marx dan Tan Malaka ke dialektika materialis. Yang selanjutnya ada mater dan ide. Penegasan prinsip materialisme atau materi atau mater ada terlebih dahulu baru kemudian menghasilkan ide pikiran melalui kerja otak. Yang selanjutnya ada pelantunan atau masyarakat dan paham. Bagaimana ide, paham, dan norma masyarakat memantulkan merupakan cerminan dari kondisi material atau ekonomi di masa itu. Yang selanjutnya ada benda atau masyarakat mengenai pikiran, pengaruh ilmu kebendaan dan alat produksi terhadap perkembangan cara pikir manusia. Yang selanjutnya ada bayangan masyarakat yang membahas kehidupan hukum dan instruksi sebagai bayangan atau struktural dari kondisi ekonomi dasar. Yang selanjutnya ada masyarakat dan seni, analisis bahwa karya seni yang lahir di zaman dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan masyarakatnya. Yang selanjutnya ada dampak hubungan antara benda dan masyarakat, efek saling mempengaruhi antara perkembangan teknologi atau materi dengan perubahan tatanan sosial. Yang selanjutnya ada ikhtisar, rangkuman ringkasan mengenai seluruh hukum dan prinsip dialektika materialis. Yang selanjutnya ada bab 6, logika. Logika penegasan kembali posisi logika formal sebagai alat dasar dan dialektika sebagai alat analisis lanjutan. Yang selanjutnya membahas hukum perubahan kuantis dan menjadi kualitas. Yang selanjutnya ada teknik membalikan posisi atau kata logika tanpa mengubah kebenarannya. Yang selanjutnya ada teknis mengubah kalimat positif menjadi negatif sepadan dalam logikanya. Yang selanjutnya ada pandangan Madilog. Pendahuluan pengantar sintetis menyeluruh menggunakan Madilog untuk memahami jagat raya dan manusia. Yang selanjutnya ada menghubungkan skala mikro dengan skala makro, membahas struktur dasar penyusun materi berdasarkan fisika modern, struktur dan kerja tata surya berdasarkan hukum gravitasi dan mekanika benda langit, membahas tentang galaksi, Bima Sakti, dan skala alam semesta yang luas. Yang selanjutnya ada analisis ilmiah mengenai probabilitas keberadaan makhluk hidup di planet atau sistem binatang lain. Pembuktian rasional untuk menentukan klaim orang-orang yang mengaku memiliki kesaktian atau berhubungan dengan kegaiban. Yang selanjutnya ada akhir kata. Makna filosofis dan matematis dalam konsep nol dalam sejarah pemikiran manusia.
menjelaskan bahwa jiwa atau kesadaran manusia adalah hasil kerja biologis dan fisiologis dalam organ otak, bukan sesuatu yang gaib terpisah dalam tubuh. Terus yang terakhir, penutupan sebagai apresiasi terhadap seni serta peringatan akan bahaya kesesatan pikir atau kesesatan logika jika manusia meninggalkan cara berpikir ini rasional dan ilmiah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.